Hai people of tomorrow, selamat siang dan selamat datang di acara BC Bincang Asik Amsa Usakti. Nah, aku ada pantun nih, nanti dibalas cakep ya. Buah kedondong jatuh di jalan. Boleh dong kenalan? Perkenalkan, nama saya Vanessa Bella Putri, dipanggil Vania. Aku sebagai moderator pada podcast hari ini. Di sini aku sudah bersama dengan dua tamu spesial nih. Pasti pada penasaran kan? Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja nih kita kenalan. Halo kakak-kakak. Halo semuanya. Halo. Sebelumnya terima kasih ya udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol di sini, sharing di sini juga. Mungkin kakak-kakak nanti boleh kenalan dulu, mungkin ya nanti habis kenalan kita nyapa juga lah penonton gitu ya yang nonton acara ini. Halo semuanya, kenalin nama aku Faradila, biasanya dipanggil Dila. Aku dari AMSA Universitas Kristen Indonesia angkatan 2023. Untuk kesannya hari ini mengikuti aksi laris itu seneng banget, happy banget, seru banget pastinya. Terus juga aku ngelihat fasilitas-fasilitas dari kampus ini juga bagus banget. Dari ruang tutor, ruang skills lab, itu keren-keren banget. Terus teman-temannya juga aku nemu banyak teman baru, pengetahuan baru tentunya. Pokoknya happy hari ini. Oke, jadi happy ya ikut acara ini ya kakak? Banget. Mungkin selanjutnya kak, boleh? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sri Ayu Maulina, biasa dipanggil Ayu. Aku dari AMSA Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Aku angkatan 2024. Untuk kesannya, jujur ini pertama kali aku ikut sebagai delegasi dan melihat ke universitas lain gitu. Dan tentunya seneng banget, excited banget dari waktu berangkat juga, karena ya ini kan universitas terkenal juga ya. Terus ya semangat juga gitu, pengen ketemu teman-teman baru di sini dan pengen lihat gimana sih lingkungan kehidupan di selain kampus aku sendiri gitu ya. Pengen tahu dan ternyata ya seru. Terus ya pasti ada perbedaan-perbedaan dan itu tuh bikin kayak wow, ternyata Asik ini. Iya, seasik ini gitu. Terus pesannya sih kalau ada kesempatan lagi pengen banget diundang ke sini lagi. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Kira-kira Kak Farah sama Kak Ayu nih, udah tahu belum sih acara kita hari ini mau ngapain? Di sini banget. Apa ya? Apa ya? Oke, aku izin jelasin juga ya Kak. Jadi acara hari ini tuh namanya Aksi Laris XBC. Nah, kalau misalnya Aksi Laris sendiri itu, dia itu kan memang acara yang berhubungan dengan pihak eksternal nih dari AMSA Usakti, di mana Universitas Saktinya berpartisipasi langsung nih, memperkenalkan, menunjukkan juga Universitas Trisakti itu seperti apa ke pihak eksternal. Nah, untuk saat ini pihak eksternalnya itu AMSA UKI dan juga AMSA UGJ. Nah, metodenya itu memang isinya tuh ada podcast, ada lomba fotografi, ada sesi bonding, sama tadi ada sesi kampus tour kan yang sudah dilakukan kakak sekalian. Nah, tujuan dari Aksi Laris sendiri itu sebenarnya memang ingin mengetahui atau menggali lebih dalam nih AMSA UKI dan AMSA UGJ, tujuannya apa biar meningkatkan kinerja AMSA Trisakti juga. Jadi ya kita bisa dapat sharing dan kita juga mau mengajak kakak-kakak untuk bekerja sama dengan NGO. Nah, NGO tahun ini temanya udah pada tahu belum nih apa? Udah. Oke, temanya apa tuh Kak? Kanker anak. Nah, betul banget tuh, temanya kanker anak. Nah, kenapa sih kita angkat tema kanker anak itu? Sebenarnya tak lebih karena memang kanker anak itu kan masalahnya masih tantangan ya di dunia kesehatan, terutama di Indonesia, dan juga awarenessnya bagi mengenai deteksi dini dan juga pengobatan kanker anak itu masih kurang. Makanya kita berharap dengan mengadakan acara ini, awareness si masyarakat itu jadi lebih meningkat lah gitu mengenai deteksi maupun pengobatan kankernya. Oke, kayaknya aku dari tadi udah kebanyakan ngomong ya soal acaranya dan lain-lainnya, dan pasti teman-teman di penonton atau teman-teman yang nonton juga pasti udah gak sabar pengen dengar cerita dan sharing pengalaman dari kalian. Nah, Kak Farah dan Kak Dila dan Kak Ayu nih, boleh nggak aku nanya? Pertama, aku bakal nanya tentang kehidupan kampus, dan aku juga bakal nanya pengalaman dan kesannya lagi nih, tapi mungkin lebih detail kali ya gimana rasanya dan udah dapat insight apa aja sih, terutama kan tadi habis materi juga ya. Nah, Tadi dari acaranya itu
aku dapat banget banyak pengetahuan baru tentang kanker anak pastinya. Tadi juga untuk penjelasannya benar-benar jelas banget untuk aku dapat ilmu-ilmu baru kayak apa aja yang menyebabkan kanker pada anak itu udah seberapa banyak di Indonesia, gimana cara penanggulangannya. Walaupun memang sulit ya, cuman untuk anak-anak mengidap kanker harus semangat terus, pasti bisa. Terus juga dari apa aja pola hidup mungkin, terus juga ya pokoknya aku banyak banget deh dapat ilmu-ilmu baru dari materi yang tadi dijelasin sama dokternya. Oke, jadi kalau dari Kak Dila sendiri nih, berarti pola hidup apa sih yang harusnya mungkin kita bisa inisiasikan ya mungkin dari sekarang, nggak cuma buat anak tapi mungkin untuk semuanya gitu. Kalau dari Kak Dila? Yang pastinya pertama jaga kesehatan, jangan merokok, jangan minum-minum alkohol. Terus juga banyak juga kan yang bilang vape itu biasa gitu, kurang dari rokok, enggak, padahal sama aja. Terus pokoknya tetap menjaga kesehatan lah, hindari hal-hal yang kayak gitu menurut aku. Oke, keren nih hasil insight-nya. Sekarang gantian Kak Ayu boleh? Boleh. Sharing. Ya. Kalau dari aku, untuk materi yang disampaikan di acara tadi itu benar-benar bermanfaat banget, karena jujur aku belum terlalu tahu mengenai kanker dan belum belajar juga, belum masuk ke babnya. Tapi dengan adanya penjelasan tadi tuh jadi tahu gitu. Kan selama ini cuma tahu kalau kanker itu ya merupakan penyakit yang cukup serius ya. Tapi ternyata ya memang serius gitu. Yeah. Dan bukan apa ya, ironisnya sekarang tuh tingkat apa ya, kanker pada anak tuh lagi meningkat gitu ya. Apalagi kan pada anak kecil yang apa ya, mungkin belum bisa Survive sendiri, iya, masih butuh bantuan iya. banyak gitu. Maka dari itu ya Gimana? Gimana Masih tuh? penting edukasi apalagi untuk orang tua mungkin Iya. untuk ya memperbaiki nutrisi buat anaknya sendiri dan lingkungan environment juga harus dijaga kan. Kita kan makin sini banyak polusi dan lain sebagainya. Betul. Meningkat kan nanti takut. benar banget. Oke. Mungkin ada mau tambahin lagi nggak nih soal insight atau mungkin keseruan lagi hari ini apa mungkin yang memorable dari pagi sampai sekarang mungkin? Ya, yang pastinya dapat ilmu baru itu paling wah banget, sama ketemu teman-teman baru pastinya dari kelompok. Terus ya Tadi itu kayak seru. tiap muter ada yel-yel itu Iya. maksudnya. Itu biar seru semuanya, biar seru, biar nggak awkward satu sama Biar lain. seluruh gedung tahu kita di sini. Iya, betul. Iya, Betul sekali. Betul banget. Asik. Oke deh, keren banget tadi hasil dari insight kakak dan sharingan juga. Jadi ikut, aku aja berasa nambah ilmu juga nih. Ternyata kanker anak tuh memang masih jadi tantangan yang besar juga kan. Ternyata malah meningkat ya. Iya. Oke, mungkin kita cukup kali ya bahas tentang topik acaranya. Mungkin kita next topik nih, kita mau bahas sepil personal life kakak-kakak sekalian. Jadi ya kan kita sama-sama anak FK ya. Nah, tau lah anak FK stigmanya apa? Sibuk. Sibuk ngapain? Belajar. Oh, kirain sibuk tidur. Oh enggak, belajar ya. Boro-boro. Kayaknya tidur udah jadi opsional aja nih, opsional. Sehari tidur belajar, tidur tuh opsional. Iya. Oke, iya. Nah, berarti orang harus tahu dong. Kita tuh walaupun sibuk belajar, tapi kok bisa masuk organisasi, apalagi AMSA gitu kan. AMSA sendiri aja kayak udah sibuk. Betul, Nah, mungkin boleh nih mau cerita-cerita personal life-nya kayak gimana. Mau tanya dulu dong, ini kalian di AMSA pada sebagai apa nih? Dila dulu deh, boleh. Aku divisinya CO, Oh, CEO. CEO. Oke. Jadi apa? Member? member. Kalau Kak Ayu? Kalau aku IR, external relation. Ya. Ada social person banget deh. Itu gimana kesibukannya biasanya? Proker udah banyak belum? Apa gimana? Alhamdulillah udah banyak. Alhamdulillah banyak. Berarti sibuk banget kan? IR gimana? Ini salah satu prokernya ya. Oh iya. Ya, terus nanti akan ada juga proker hosting. Hosting Mungkin, juga kan? ya, yang akan datang. Selama ini selama join AMSA ini ada kejadian-kejadian mungkin unik atau yang bikin nangis, stres gitu nggak, misalnya prokernya mepet ujian
bla 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 gitu, ada gak? Pasti ada nggak sih kalau itu emang udah menurut aku kayak ya udah emang resikonya. Tapi pernah nangis gitu? Pernah. Pernah. Karena Karena tahu. lebih ke bingung, susah tapi alhamdulillah bisa dilanjutin dan jadi lancar alhamdulillah. Proker mepet dan ujian. Mana dan- yang harus Iya, diprioritaskan? Iya, gitu mana. sih. Karena sama-sama penting dua-duanya. Yesus aja itu ya, betul. Kalau dari Kayu gimana? Ada juga yang bikin nangis. Sebenarnya nangis pengen, tapi saking sibuknya nggak bisa keluar air mata. Nggak sempet. Iya, nggak sempet. Jadi Iya, betul. ya udah tabrak aja. Terobos aja. Terobos aja. Terobos aja. Oke. Good. Aku juga gitu. Makin semester makin kayak gitu. Iya. Jadi by the way pas masuk AMSA nih emang niat sendiri atau karena mungkin tertarik dari ada cutting terkenalnya atau emang wah seru nih masuk aja gitu. Kalau dari aku pribadi, aku emang pengen masuk AMSA sih dari awal. Oh, dari awal. Dari awal emang pengen masuk AMSA. Terus ngeliat cutting juga kayak, oh seru ya masuk AMSA, gini. Tapi ternyata emang beneran seru sih. Seru. Ya agak sibuk cuman seru. Seru banget. Antara seru dan sibuk rasionya gimana nih? Dua-duanya. Oke, kalau dari Kayu, Dari aku emang udah kemauan sendiri karena aku pengen nyoba hidup berorganisasi gitu. Terus lihat-lihat kan organisasi di kampus tuh ada apa aja sih. Terus kelihatan lah salah satunya itu AMSA. Terus kayak seru banget gitu. Soalnya aku terkenal social butterfly juga. Oh, Jadi kan pantes. mungkin ini habitatnya gitu ya. habitat. Iya. Betul. Habitat Iya, ya. harus wajib. Betul. Terus Untuk terinspirasi mungkin kakak sendiri karena kakak aku kebetulan juga ikut organisasi yang serupa, mungkin CIMSA. oh sama. Ya, tuh. Kakakku juga cerita. Oh, iya. Univ mana? Unisula. Oh, Unisula. Iya. Terus berarti emang dari ya udah ada contoh lah ya. Iya. Oke, berarti emang dari sendiri terus emang tertarik gara-gara ngeliat keasikannya itu Betul. sendiri. Terus tapi kan berarti di kampus pasti ada apa organisasi lain dong. Nah, kenapa sih di antara organisasi lain kayak mikir kayak kayak AMSA aja deh. Ada alasan nggak? Mungkin Kak Dila? Kalau dari aku kan pasti awalnya ada demo-demo dulu ya. Oh, kayak presentasi. Iya, Oke. presentasi. Dan menurut aku AMSA itu yang paling cocok di aku. Aku juga soalnya emang dari sering banget ikut organisasi. Jadi menurut aku yang pas banget, yang aku ngeliat nih AMSA itu kayak aku banget gitu. Jadi ya menurut aku pilih AMSA gitu. Kalau Kak Ayu? Kalau dari aku udah cinta pandangan pertama kali ya. Iya. Kayak Siap. sekali ngeliat tuh langsung kayak wah ini nih. Wah, Ini. at first sight. Ini. Iya, nih. betul. Betul sekali. Keren. Oke, jadi walaupun ada organisasi lain yang mungkin menggiur, tetap AMSA ya. Cinta AMSA banget ya. Oke. Harga Viva mati. AMSA. Harga mati. Viva AMSA. Terus kan, nah sebenarnya aku tuh dulu nggak langsung masuk AMSA. Aku orangnya emang suka nyoba orangnya, jadi kayak random aja pengen nyoba-nyoba apa. Terus di awal-awal tuh aku udah dengar, AMSA tuh paling sibuk di sini di kampus ini Trisakti, paling sibuk banget lah, kayak paling sibuk sendiri. Tapi emang acaranya katanya seru tapi sibuk. Dan jujur aku awalnya aja agak takut gitu kan, nih bakal ganggu akademik aku nggak ya gitu. Nah kalian sempat dengar-dengar kayak gitu juga nggak di kampus kalian? Banget. Banget. Iya. Banget. Berarti emang semua kampus sama ya? Iya, Iya. sepertinya. Tapi tetap tidak goyah tuh. Tidak. AMSA gitu. AMSA nomor 1. Cinta AMSA. Iya. Oke. Terus tapi benar gak sih sesibuk itu di divisi-divisi kalian? Bener sih. Bener sih karena banyak proker juga kan. Jadi tapi ya walaupun sibuk jadi kayak terbayar karena seru. Betul. Kayak terbayarkan aja kesibukan aku selama ini gitu. Ini itu ya terbayar aja. Hasilnya tuh seru dan memuaskan. Jadi ya. Oke, jadi mau sebelum acara, pas acara, setelah acara tetap seru ya? Iya, seru. Oke, siap. Oke, berarti menurut kakak gimana nih? Kan udah join AMSA, kan AMSA juga kita tahu kan udah dibagi beberapa distrik kan. Nah, menurut kalian hubungan kekeluargaan antara AMSA Universitas di distrik 2 nih menurut kalian gimana nih? Kalau yang mungkin kalian pernah dengar atau gimana apa? Kalian nyaksin sendiri, oh kayaknya
rame, solid banget nih antara distrik 2, kayak apa-apa tuh bonding, apa-apa acara bonding. Nah, mungkin kalian pernah dengar-dengar nggak, tanggapan kalian gimana? Kamu dulu deh. Kalau dari aku, mungkin waktu tadi pertama kali datang ya, itu udah disambut dengan ramah banget. Terus kayak kelihatan aja gitu dari muka-mukanya tuh kayak muka-muka menerima gitu. Jadi kayak tidak ada kesan ini kampus gue loh. Iya, jadi kayak mereka tuh terbuka gitu, kayak ayo sini gitu. Mungkin kalau dari aku itu sih. Jadi emang open lah ya, Iya. gitu. Welcome banget. Kalau dari kamu gimana? Kalau dari aku tuh emang udah sering banget ikut acara-acara. Jadi ya itu benar, setiap kita misalkan ke universitas lain tuh benar-benar nyatu jadinya. Terus kayak berbaur juga. Jadi nggak ada tuh yang kayak, aduh aku malu nih sama ini, nggak ada. Malah Jadi kayak dirangkul malah ya, dirangkul, berarti merangkul gitu. Seru sih. Jadi intinya solid lah ya. Solid Ya, kalau misalnya banget. distrik- Solid distriknya banget. ini, apalagi distrik 2 ya kan. Distrik 2. Distrik. Oke. Viva Amsa. Viva Amsa setiap saat. Oke. Berarti aku mau nanya juga nih. Selain AMSA nih, kakak kan berarti kuliah juga. Nah, berarti semester berapa sekarang? Aku masuk semester 4. Semester 4. Berarti semester Semester 1. semester 1. Mau next semester? Oh, next semester 2. Next semester 2. Iya. Gimana kuliahnya kalian berarti per sistem, modul, blok atau apa sebutannya kalian? Blok. Blok. Aku juga blok. Oh, blok. Nah, berarti sekarang udah di blok apa sebutannya? Aku urinalis. Oh, urinal kayak ini, nefro-uro gitu-gitu. Iya, sistem Sistem urin. urin. Oh, oke. Kalau kamu? Aku sistem indra. Sistem indra. Oh, berarti semuanya kayak di telinga, mata gitu-gitu. Iya. Oh, kalau blok itu di kalian berarti per berapa bulan? 1,5 bulan. Iya. 5 mingguan. 5 minggu. Oh, Kurang per lebih 5 minggu. segitu. Oh, oke, itu 5 minggu. Terus ujiannya berapa kali? Setiap akhir blok si UAB sama langsung UTB. ujiannya akhir blok. Ada UTB dulu baru UAB. Oke. Jadi di Ujian minggu tengah blok. ya. Oh, di- sama berarti sama? Iya. Oh, oke. Terus berarti ujiannya itu ada ujian tengah blok, ada akhir blok. ujian akhir blok, tapi tetap CBT, maksudnya tulis. Iya, sebet. Iya, Apa sih choice? Iya. Nah, itu multiple choice itu. Waduh, padat ya. Habis itu ujiannya per bulan atau per bloknya itu biasanya minimal berapa ujiannya? per blok sih kalau aku. Iya, per blok. Jadi nanti ada iya tadi UTB, UAB sama praktek. Prakteknya tuh apa? Ujian praktikum, Ujian praktikum skill lab. skill lab, OSCE ya berarti? Iya. OSCE. Oh, oke. Nah, berarti kan padat tuh ya kan? Kalau aku boleh sharing juga di Trisakti itu kita nyebutnya modul, tapi kita cuma 4 minggu. Jadi benar-benar tiap minggu sekali tuh ujian. Dan 1 bulan atau 4 minggu itu sama juga kita sebutnya UTM, UAM. Jadi ujian tengah modul, ujian akhir modul, ada OSCE juga. Terus kalau misalnya ada ujian praktikum, itu ujian praktikumnya bisa 2 atau 3. Jadi dalam sebulan bisa 5-6 kali ujian. Nah, kalau di kalian gitu juga? Iya sama. Bisa? Kalau aku per blok ya. Kalau yang ujian bisa berarti ya, bukan Ujian pretest. ya, bukan quiz-quiz. Oh, bukan. Kalau ujiannya sih tiap blok pasti ada ujian praktikum. Kalau untuk semester aku itu ada anat sama histo. Oh iya, Ya. sama-sama. Terus tiap blok itu ada osoka. Ya. Oh, ada soka? Iya. Oh, keren. Jadi per 5 skenario. Mungkin tutor ya kalau Iya, itu. Oh iya, Kalau tutor. di aku Oh iya, ada PBL, tutor juga aku. problem based learning. Nah, itu setiap abis 5 skenario kita osoka. Oh, tapi dalam 5 minggu itu? 5 skenario Iya, itu? satu blok kan 5 skenario kan. Nah, setelah 5 skenario itu selesai, langsung osoka. Habis itu UAB. Wow, keren banget. Tapi berarti kalian ada pleno juga nggak, presentasi gitu? Ada. Ada? Ada pleno. Kalau kamu ada? Kan kamu ada soka. Oh, Pleno tuh kayak, kalau di aku skenario cuma ada 3. Iya. Cuman tiap skenario itu 2 kali pertemuan. Habis 2 kali pertemuan, presentasi. Nah, kalau di Enggak kamu sih. ada nggak? Enggak? Kayaknya lebih ke osoka itu. Jadi kita di akhir tuh harus ngapalin 5 skenario itu terus diacak. Iya, Terus kita dapatnya nanti yang mana iya ya? dapatnya yang mana Sendiri-sendiri? sendiri-sendiri. Oh, berarti ujian kayak OSCE, tapi ini Iya. soka tuh kayak tutor, apa sih, PBL. Oke. Wow. Terus so far nih, mau apa blok yang susah apa sih?
Blok yang susah menurut aku Atau blok yang kayak ya Allah kayak gitu banget gitu. semua blok sih. Ya Allah, Semua sambil blok? bismillah. Ya, setiap blok pasti ada susahnya ya. Iya, Iya pasti sih. ada susahnya. Tapi ada nggak yang kayak bener-bener pernah sampai mau nangis ujian itu atau bener gitu? Apa biasa aja? Apa gampang lah ya bloknya? Enggak gampang juga sih. Ya, enggak, dibilang gampang enggak, tapi dibilang susah juga ya mau gimana lagi ya. Iya sih ya betul sih. Iya. Jalanin aja. Iya, jalanin aja, aja. Gak usah Motonya dipikirin. jalanin aja. Betul, Atau betul. enggak awal-awal masuk FK deh, shocknya sama modul apa gitu? Kayak kaget, hah kayak gini dipelajarin di sini kayak gitu? Atau semuanya kaget tiap masuk? Ya, Iya, kaget banget. Wow, tiap Wow. blok masuk kaget terus kaget. ya berarti ya? Kaget terus. Oke. Karena ada aja gongnya gitu. Iya sih, betul sih. kalau Mulai- kalau aku tuh lebih kaget pas masuk FK. Bisa-bisanya dalam satu hari tuh bisa kayak apa ya? 2 ujian gitu. Ya. Hah, satu hari? Dua Satu ujian hari. satu hari? Bisa kan? Ujiannya beda gitu? Maksudnya sama-sama ujian praktikum gitu misalnya? Iya, pernah aku. Jadi habis ujian praktikum 1 langsung ujian lagi. Jadi misalkan pertama histo, kedua anat langsung. Iya, bisa. Kayaknya itu encounter aku cuma 1 kali dalam selama aku di sini tahu. Aku tuh pasti beda hari doang. Kayak misalnya hari ini praktikum anat, terus nanti tiba-tiba kita kelasnya ada siang tetap. Siang ada kelas tetap. Tetap masuk kelas, tapi besok ujian lagi. Kalau Atau aku enggak beruntutan gitu, kayak Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ujian gitu. Nggak pernah bilang itu gimana belajarnya? ya itu pusing lah makanya. Aku juga sih kayaknya. Kalau ujian kayaknya beda hari, cuman ya tetap aja gak sih kalau misalkan beda hari pun kayak ini baru selesai ngapalin ini nih, harus ngapalin lagi ini Iya. lagi. Nggak ada napas sih, emang bener. Iya, betul. Tapi kan berarti jadwalnya padat tuh ya kan? Apalagi kan tiap blok itu kita surprise, jadwalnya kayak gini gitu kan, ujiannya segini. Nah, kalian ada nggak sih kayak tips sendiri atau kayak you know how to manage the schedule yang ada, apalagi sekarang udah di AMSA juga, atau mungkin ikut ekstra lain deh, misalnya tiba-tiba ikut penelitian lah atau apa, atau kegiatan sendiri. Nah itu kalian manage-nya gimana tuh biasanya? Mungkin dari siapa nih? Ayu dulu deh, boleh Kak Ayu. Jujur mungkin aku juga belum menemukan cara untuk memanagenya, cuman ya sekarang ini jalanin aja sih. Kayak mana yang lebih diprioritasin dulu. Kalau misalkan ada yang akademik sama aku kan ikut KKM juga ya, KKM kayak band yang kayak gitu. Kalau emang misalkan memungkinkan untuk izin dulu deh, soalnya ini mepet banget nih, ya mungkin aku akan memprioritaskan yang itu karena apa ya, kondisi tubuh aku juga gampang capek, jadi kalau misalkan dipaksain tuh takutnya malah drop dan kedepannya malah jadi ketinggalan semuanya. Betul. Terus berarti intinya ya kalau untuk style manajemen sendiri nggak ada ya, tapi lebih ke tahu alarm tubuh lah Iya, ya berarti betul. ya. Kan kebaca tuh capek gimana prioritas, pasti prioritas akademik dulu lah ya. Iya. Kalau ada ujian apa ya kita bisa ngatur. Oke, kalau dari Kadila nih gimana? Aku sama sih, tergantung ke skala prioritas juga. Cuman kalau misalkan ada ujian, aku pasti lebih memilih ujian dulu daripada hal yang lain. Karena menurut aku, ya mau gimana pun akademik tuh pasti bakal nomor pertama buat aku. Terus kayak aku juga pernah dimana kayak susah banget untuk nge-manage gimana caranya buat manage waktu gitu. Cuman iya jalanin aja. Terus pernah juga sampai nangis gitu, ini gimana. Jadi kalau misalkan, tapi aku udah kayak tahu gitu loh kalau misalkan aku tumpuk-tumpuk gitu jadi malah buyar, malah nggak bener banget. Jadi ya pelan-pelan aja, atur yang skala prioritas dulu aja. Pasti akademik dulu. Atur yang pasti-pasti Yang lah ya, pasti-pasti berarti dulu ya. aja. Pasti-pasti yang urgent dan pertama pasti akademik. Sama sih. Dan makin semester atas makin begitu kok. Spoiler. Spoiler alert. Oh ya, aku juga mau nanya nih. Berarti kan tadi akademik udah, organisasi udah. Aku mau nanya, kalau misalnya di kampus kalian tuh ada ini juga nggak? Kayak kaderisasi atau pengabdian masyarakat? Ada Ospek ada? Ada. Kalau di kalian berapa lama ospek? 2 hari atau 3 hari. Oh, ospek kedokterannya?
2 hari 3 hari? Itu untuk yang di FK-nya, cuman ada ospek universitas juga kan. Itu berapa hari? Kalau aku lupa ya, kayaknya semingguan deh. Kayaknya kalau nggak salah. Aku juga lupa. Waktu awal tuh ospek univ kalau nggak salah 3 hari. Terus abis itu ospek fakultas 2 hari sama 1 pembekalan. Oh, abis itu udah? Nanti ada acara-acara yang harus diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa baru di hari-hari libur. Oh, tapi Itu tuh sebagai syarat kelulusan Iya, ospeknya gitu iya. ya, kaderisasi. Oh, berarti di semester awal doang? kurang tahu sih. Oh, gitu. Iya. Oh iya, iya betul. Apakah akan berlanjut sampai semester 2? Cuman udah ada kayak runtutan acaranya tuh yang nanti bakalan harus ada tuh apa aja yang harus dilakuin sama mahasiswa baru tuh. Berarti pas tiap acara tuh ada tugasnya gitu, nggak tahu gimana? Apa ikut acaranya gitu? Kalau misalkan yang kemarin-kemarin sih lebih ke acara-acara ini ya, organisasi yang mengharuskan kayak satu organisasi ini tuh mengadakan acara untuk mahasiswa baru dan mahasiswa baru itu harus ikut gitu. Oh, acara wajib berarti ya? Wajib Iya, maba ya? iya. Oh, oke. Kalau untuk acara yang bakalan ini itu tuh kayak kita tuh dikasih tugas untuk bikin satu acara, tapi kita tuh harus barengan satu angkatan gitu kerja gitu. Oh iya, berarti semua jadi panitia lah ya? acara. Iya betul. Oh, panitia. Tapi udah acaranya? bikin? Baru masih rencana. Masih rencana? Akan. Akan. Ya, Oke, akan berarti datang. bisa jadi di semester 2 dong ya? Di semester... Sebelum masuk semester 2 Oh, kayaknya. sebelum masuk semester 2. Jadi kalau kamu tadi ospeknya kan 2-3 hari ya? Ospek FK-nya? Iya. Itu biasanya ngapain tuh? Ya sama kayak kampus tour, terus ada ya kegiatan-kegiatan apa yang harus diikutin sama mahasiswa baru, peraturan-peraturan apa yang harus kita lakuin gitu, maksudnya yang ya kayak gitu-gitu aja sih. Kayak briefing-briefing aja Briefing-briefing. lah ya. Oh, oke. Oke nih, berarti kan tadi udah jelasin soal kampus life akademik dengan perujian-ujianan itu yang gak bisa dihindarin. Ditambah tadi AMSA juga lah ya, udah cinta AMSA banget. Mana Viva AMSA-nya? Viva AMSA. Tapi aku mau nanya, gimana cara kalian nggak se-stres itu selain jalanin aja? Kan kadang beberapa orang kayak pengennya misalnya tiap minggu harus keluar atau harus go food makanan sesuatu atau harus main game. Nah, kalian biasanya apa tuh menjaga stabilitas mental kalian? Kalau aku pribadi, kalau misalkan aku udah ngerasa stres banget, aku benar-benar tinggalin dulu. Kayak Semuanya. iya, maksudnya kayak entah itu tidur dulu atau gimana, pokoknya aku nggak mau yang terlalu stres karena pasti nanti bakal buyar gitu. Aku ya tinggalin kayak 10 menit, 15 menit, itu udah cukup menurut aku. Jadi kayak jangan terlalu dipaksain banget sih, jadi nanti takutnya capek pikiran juga. Jadi Nggak fokus juga kemana-mana ya berarti ya. Berarti kalau Kak Dila nih apa ya? Took a break lah ya berarti. Iya. Dengan tidur. iya, ngapain aja, yang penting kayak nggak mikirin itu dulu, kayak sejenak aja. Ada hobi nggak misalnya kayak main game dulu atau go food gitu? Hobi untuk ngituin. Iya, kayak pas lagi stres itu kan ada orang yang kayak, aduh gue stres banget nih, gue harus main game. Gue stres banget ngelukis dulu gitu loh. Ada gak? Atau Paling scroll TikTok aja. doom scroll. Iya. Oke, relate sih. Kalau Kak Ayu gimana? Ada nggak? Biasanya Kalau ngapain? aku kadang aku suka melakukan hal-hal yang gabut ya. Padahal lagi hektik-hektiknya nih. Tapi kalau misalkan otaknya lagi panas kan kayak kita ngerjainnya juga nggak bisa ya. Betul, Jadi kayak kadang suka gabut sendiri. Tapi itu agak salah juga sih karena ujung-ujungnya dikerjainnya mepet. Cuman kalau dipaksain juga kan tidak terlalu bagus ya. Iya betul. Jadi agak procrastinate lah ya. Iya. Tapi langsung dikejar. langsung dikejar, insya Allah. Insya Allah. Berarti kalau misalnya untuk stress reliever yang lain selain mungkin doom scroll tadi sama mungkin emang gebut-gebutan aja nggak ada gitu? Atau emang nggak sempet? Kalau misalkan weekdays gitu aku nggak pernah yang gimana-gimana sih, cuman kalau misalkan weekend ya kalau bisa keluar sama keluarga aja sih, ya makan. Gitu ya. Kamu juga gitu? Ayo. Kalau aku mungkin KKM itu kan
aku ngikutin KKM itu karena hobi juga ya. Misalkan aku hobi nyanyi. Jadi setiap ada KKM tuh kadang nge-refresh juga. Oh iya betul. Kadang kalau abis ujian tuh kayak OVT, aduh nilai aku gimana ya? Ya ini aja beli makanan. Oh iya, GoFood. Ih sama. Iya. Aku juga antara GoFood sama main game. Jadi kalau misalnya lagi stres banget kayak besok, tapi aku nggak bakal berani besok ujian terus aku main game, aku nggak. Oh, iya. Aku pasti kayak, kalau misalnya ujian masih H-3 baru aku masih berani. Tapi kalau udah besok ya ditelan aja lah Iya, materi-materinya. Aku ada deh. Apa tuh? Aku kalau misalkan emang lagi, maksudnya kayak lagi stres banget, aku biasa desain baju. Aku selalu suka jahit. Oh iya. Wah keren banget. Aku suka Produktif bikin ya, baju. Produktif banget. Produktif stresnya ini. Kayak libur-libur kayak gini tuh biasa aku kayak desain, nanti aku bikin gitu. Keren banget. Boleh sih nanti di spill nih gambar desainnya ya. Boleh. Oke, berarti wah keren banget sih ini obrolan kita hari ini ya. Nggak kerasa banget kita udah asik sendiri, ngobrol sendiri. Nggak, maksudnya ngobrol bertiga ya. Iya, bertiga. Ngobrol juga. Terus dan tadi statement-statement yang udah kakak sampaikan itu tuh jadi statement penutup nih buat di Aksilaris X BC kali ini. Oh ya, terima kasih juga ya Kak Dilan sama Kak Ayu udah kesini, udah meluangkan waktunya, udah menyempatkan, udah mau sharing, ngobrol banyak banget kan tadi. Makasih juga, aku jadi senang juga ikut, ternyata ada mau FK manapun tetap relate sama ya. Apapun yang terjadi, terobos aja lah. Betul, Apa yang terobos aja. terjadi, telan aja lah. Telan udah lah aja. ya. Oke, sebelum say goodbye nih dari Kak Dila atau Kak Farah, mungkin ada yang mau disampaikan Kak Dila, Kak Dila dan Kak Ayu nih, ada yang mau disampaikan nggak kata-kata untuk teman yang nonton dan harapannya untuk acara Aksilaris ini? Boleh, silakan. Siapa dulu? Boleh. Oke. silakan. Untuk teman-teman semua, acara Aksilaris ini menurut aku seru banget. Aku dapat banyak pengetahuan baru. Dan untuk para pejuang FK, semangat terus. Kita semua sama-sama merasakan hal yang kalian rasain juga. Tetap semangat, terobos aja. Terobos aja. Sekarang Kak Ayu nih, kata-katanya apa nih? Dari aku untuk acara ini mungkin semoga apa yang kita dapatkan hari ini itu bisa bermanfaat. Terus ya semoga ada acara-acara berikutnya yang bahkan lebih seru lagi ya untuk bonding AMSA ini. Oke, terima kasih kakak semua atas kata-katanya, atas sharingannya, waktunya juga terutama ya. Aku udah asik ngobrol juga sama kakak-kakak sekalian. Makasih banget udah nyempetin waktunya kesini, udah sharing insight, kesan-pesan acara ini, sama tadi sharing-sharing kampus live sih ya. Ternyata walaupun sama-sama FK beda sistem, ternyata emang beda banget tantangannya juga, walaupun tetap sama ujiannya banyak. Betul. Oke, terima kasih tadi kakak juga atas statement-statementnya, kata-katanya yang keren. Oke, baik, sekian dari sesi podcast Bisik dari Aksilaris AMSA Unsakti 2025. Saya Vanessa Putri, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Realizing goals beyond the boundless. Viva AMSA!